Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, yang tanpa dipungut biaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak lahir sampai sekarang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat taat kepadanya. Allah tidak meminta apapun kecuali penciptaan kita ini ditujukan untuk beribadah taat kepada Allah. Maka taat kepada Allah itulah membuktikan bahwa diri kita ini adalah sebagai hamba yang betul-betul menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita amaliyahkan, yang kita baca, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun diakui beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi Ustaz Abror membahas tentang masalah sholat, ayo kita rajinkan diri kita untuk sholat. Betapa jauhnya sudah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai diri kita ini semakin tua tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba dekatkan diri kita ini melewati sholat 5 waktu. Sholat, bagaimanapun keadaannya sholat. Sakit, sholat. Sibuk, luangkan waktu untuk sholat. Tidakkah kita merasa nikmat yang kita rasakan sampai sekarang ini, bahkan nyawa kita, bahkan jabatan kita, bahkan harta kita, itu semuanya dikasih percuma oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta apapun, cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ujar Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu untuk apa-apa kecuali hanya beribadah kepadamu. Maka tunjukkanlah diri kita ini kalau memang kita ini betul-betul menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo masjid kita ramaikan lagi. Beberapa kali ini kita lihat di masjid kita ini agak kendor kita ini jamaahnya. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, ataupun lain sebagainya. Tapi kalau misalnya masih ada di rumah kemudian tidak sibuk, ayo kita ramaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang meramaikannya? Kita ini loh sangat jauh dengan orang-orang yang soleh amalnya. Kita tidak bisa sholat 100 rakaat seperti mereka.
Kita tidak bisa berzikir ribuan kali seperti mereka. Tapi mumpung ada tempatnya, buyutun min buyutillah, baitullah min buyutillah, baitullah min buyutillah, al masjid baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah, salah satu rumahnya Allah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Salah satunya masjid kita. Ayo kita paksa diri kita lagi, yang kita mungkin kendor. Begitu banyak kita ini ketinggalan pahala daripada orang lain. Maka mungkin dengan sholat berjamaah di masjid, mungkin kita dapat mengejar ketertinggalan kita itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Salatnya seseorang laki-laki fil jamaah, berjamaah, maksudnya di masjid, tudha'afu ala salatihi fi baitihi, maka dilipat gandakan pahalanya dibanding dia sholat di rumahnya. Wa fi suqihi, ataupun dia berada di pasarnya atau tokonya. Berapa? 25 dhi'fa, yaitu sebanyak 25 kali lipat. Kita nih 25.000 sama 100.000, yang mana kita terima? Cak Gondrong, pian sampian dikasih orang 100.000 sama 25.000, yang mana pian? Yang onang 200. Nah, yang ngasih Pak Rambat misalnya. Amin. Taruh. Yang mana pian ambil Oca? Yang 25.000 apa yang 100.000? Yang 100. Yang 100.000. Jelas. Pak Rambat. Udah turun Pak. Pengaruh berapa ringgit? Ya jelas kita mengambil yang 100.000. Bebungulan nih, kita ambil yang 25.000, ada kesempatan 100.000, ya kada Pak Kadi? Pokoknya sikat terus ya kada? Ada kawan tukar rokok 25.000 Ustaz. Kada cukup beli rokok 25.000. Ya Allah Pak Kadi lah. Masa melior sini menapuk kuburan ya kada? 100.000, ya jelas kita ambil 100.000. Allah itu loh mempersiapkan kita ini kan banyak dosa. Kita akui aja kita ini banyak dosa. Bukan berarti kita ini upiah putih ini banyak pahalanya, kada, sama aja. Bahkan mungkin terbanyak ulun daripada pian dosanya. Kepalihan gitu Pak. Bukan berarti ulun nambah juga, mesti lebih hebat dari pian, enggak. Tapi talarang ampun ulun bang daripada pian. Kalau mau kalah rupanya. Kalau mau kalah rupanya. Belinya di mana Guru? Kadang kalah ya kata ya Allah. Kita ini loh hamba-hamba yang berdosa, hari-hari kita maksiat, mata kita ini kadang, bukannya kadang lagi memang rancak melihat yang kada baik. Apalagi melihat paha mulus ya kada. Cewek-cewek tobrut ya kada. Yo. Oh, baik Cak Gondrong. Masuk. Kada kau sini penjualan deh. Nang datang buhan nang ngalihat deh guys. Pengalaman nih. Iya tadi julun banyak dong. Dosa. Sama aja kita ini banyak loh dosa. Sama aja kita akui ya. Kita ini banyak loh dosa. Mulut kita ini lah. Sering kita dengan mulut kita ini menggibah orang, menyembati orang. Nah kira-kira orang tadi itu kira-kira kalau mendengar panderan kita sakit hati. Rancak kelok. Bah, ada kehitungan ya kada. Padahal tetangga seorang Yonan nih guys. Bujur Guru. Tujuan si Regia atau anu kayak ini gini.
Pemalika ya kan pemalika. Untung Lina. Artinya banyak dong dosa. Maka bagaimana kita ini mengejar ketertinggalan kita ini? Maka Allah persiapkan di masjid itu Allah persiapkan. Bakalah satu mat ya kita menghidupi sepeda motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakalah satu mat ya kita ngeng satu mat dia kada sekali gas dia sampai ke masjid. Orang Allahu Akbar umpat di Allahu Akbar. Imam baca Fatihah seorang beranaya dahulu nah. Tuntung baca Fatihahnya baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampeyan nyaman lah jadi imam tuh. Apalagi imam tarawih itu pian. Kada kayaknya nyaman jadi imam tarawih. Ulun mulai 2006 jadi imam tarawih sampai 2023. Nah 2 tahun nih jauh nang pensiun. Pian makan gancang kada kawa cai. Buka puasa tuh lah. Karena kau makan gancang bayinya itu betul muntah tuh. Waktu tarawih. Ya Allah ya Rabbi. Paling nyaman apa makmum sudah paling nyaman. Paling nyaman sudah bila orang bertakbir umpat dia bertakbir. Paling nyaman sudah. Cuman tetap belajar, Fatihahnya belajar dan sholat tata caranya nanti belajar. Makanya Ustaz Abroni membacakan kitabnya pulang. Nah, kita ini mengejar ketertinggalan kita nih kita banyak dosa nih Pian mengakui kada diri pian ini banyak dosa. Mengakui kada? Sama kita ini sama beratan. Ulun nih mengakui banyak dosa ulun nih. Bahkan ulun ini khutbah artinya orang nama memberikan pencerahan, tapi tidak mesti ulun ini cerah. Kadang ulun yang namanya manusiawi, kadang bisa juga ulun berbuat dosa tidak sesuai dengan apa yang ulun ucapkan, tidak sesuai dengan apa yang ulun nasihatkan. Itu berat dosanya, lebih berat daripada kita mendengarkan nasihat nih. Berat pahalanya, berat dosanya. Tapi ketika perkara itu dilakukan oleh orang lain, dapat pahala, walaupun dapat pahala. Cuman kita akui aja kita ini banyak benar mendapat dosa. Banyak benar kita ini berlumur daripada dosa. Maka Allah persiapkan di masjid kita ini. Masjid kita ini tempat untuk mencuci daripada kesalahan-kesalahan kita. Apa alatnya? Yaitu dengan sholat berjamaah. Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi 25 dhi'fa. Salatnya seseorang berjamaah di masjid itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibanding dia salat di rumahnya ataupun salat di tokonya, di kiosnya, di warungnya. 25 kali lipat pahalanya dibanding tempat-tempat yang lain, lebih unggul di masjid. Kenapa? Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalat. Kenapa? Karena ketika dia apabila berwudu, kan sebelum kita berangkat kita wudu dulu atau sampai di masjid kita wudu ini dengan sempurna. Kadang bisa dingin benar bila subuh itu ya kada. Subuh tuh dingin benar tapi tetap ya kita nih wudu. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid tidak lain niatnya kecuali untuk sholat. Menghidupi sepeda motor reng berjalan lagi sampai masjid ada jebok tuh bang bok teranja lubak maksudnya lah. Mudahan kita nanti nemu bolos kita, amin ya rabbal alamin. 2000 berapa kalah mudahan dia kan. Tapi ulun dengar jalur 12 memang berdua nang mulus ya. Nah,
Tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali ingin sholat. Lam yakhutta khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atun. Dengarkan biar. Dia keluar rumah, lam yakhutta khatwatan, tidak melangkah satu langkah dari rumahnya, atau putaran ban motor itu nah. Tidak berputar satu kali ban motor itu illa rufi'at lahu biha darajatan, kecuali derajat orang yang memakai sepeda motor tadi dengan putaran rodanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya. Bilanya kita ini diangkat derajat kita, hidup tuh insyaallah nyaman. Hidup tuh insyaallah damai. Hidup tuh insyaallah tidak akan ada masalah. Hidup tuh insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hutta anhu bi khati'atun. Nah, ini nih. Karena kita ini mengakui banyak dosa, maka ketika kita melangkahkan kaki atau putaran ban tadi itu, dengan berapa kali putaran ban itu dihapuskan dosa-dosa yang ada di dalam tubuhnya, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Hitung jabian berapa kali putaran kira-kira berehan mulai wadah kita atau sampai ke masjid. Hitung apian situ. Berapa kali putaran, Dok? 2000. Anggaplah 100 putaran ya kan ya. Soalnya dari jalur 12 itu mengeliling dulu ke jalur 11 ini. Betul belok pulang ke sana ke jalur 12. Berputar kayak ke 8 tuh nah. Nah. Anyar tembus ya ke masjid. Semakin banyak putarannya, semakin banyak juga harapan dihapus dosa-dosanya. Ada kepingin lebih ya. Kita ini kan menyadari tadi nih banyak dosa. Caranya nih nah sudah disampaikan oleh Nabi. Ayo kita gawi, kita laksanakan. Faida shalla lam tazalil malaikatu tusalla alaihi madama fi musallahu. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Nah, berangkat ia ke masjid. Limbah sampai ke masjid, lalunya sembahyang, lalunya sholat bersama imam. Maka dari dia takbir Allahu Akbar bersama imam, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Maka dari sejak itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan kepada Allah selama si hamba tadi itu berada di dalam masjid. Makanya kita ini lah biasakan bila habis salam itu biasakan nih ikut wirid. Subhanallah selesaikan, alhamdulillah selesaikan, Allahu Akbar selesaikan sampai terakhir doa. Kemudian setelah itu baru kita halal bihalal, musafahah, bersalaman. Biasakan sampai selesai. Kenapa? Semakin lama engkau berada di masjid, maka semakin besar dan semakin lama malaikat itu memintakan ampunan untukmu. Andai saja belang mati cak gondrong. Amin. Zaman dulu ulun yang nabuk anu kayaknya Pak. Ulun yang mandi. Ada ulun kenapa apa ulun andai ulun lah. Sembahyang ya kan, habis sembahyang wirid, habis itu kita berdoa belang habis lu mati. Husnul khotimah. Kenapa nih malaikat terus memintakan ampunan kepada hamba tersebut? Jelas sudah ampunan, permintaan ampun dari malaikat itu jelas diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang meminta ini tidak berdosa. Baca. Jumat lagi.
Terus sedikit lagi. Terus kan? Terus. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Apa doanya malaikat untuk itu orang? Dari sejak dia sholat sampai dia wiridan, sampai dia ikut berdoa, sampai dia ikut halal bihalal musafahah tadi itu, apa yang didoakan malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah ampuni dia ya Allah, ampuni hamba pian yang ini nih ya Allah, ampuni dia ya Allah. Cakanya kita nih mendengar nih, tetangis kita nih, andai kita nih mendengar, tetangis. Kenapa? Saking hinanya diri kita nih, sampai orang nama mintakan ampunan kepada Allah. Tapi orang tersebut karena sayang kepada kita, lalu orang tadi itu memintakan ampunan kepada kita. Siapa dia? Malaikatnya Allah. Allahumma rahamhu, ya Allah, tidak hanya engkau beri ampunan, tapi sayanginya ya Allah, sayanginya ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadanya ya Allah. Allahumma rahamhu. Biar baiknya orang yang sembahyang di masjid ini. Hadi-hadi kisah. Mudah-mudahan kau kita meluangkan waktu kita ini untuk beribadah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Wala yazal wahadukum bi sholati ma intadara as-salata. Dan malaikat tersebut akan terus memintakan ampunan terhadap seseorang yang mana seseorang tadi itu selalu menunggu-nunggu waktu sholat. Selesai zuhur, ya Allah aku berniat menunggu waktu asar, walaupun pian bulik sampai asar kan ke masjid pulang, berniat pulang, ya Allah engkau panjangkan umurku sampai maghrib, aku akan sholat maghrib. Maka dari asar tadi itu sampai maghrib, walaupun pian beraktivitas yang lain, itu malaikat tadi itu tetap memintakan ampunan dan tetap memintakan rahmat kepada Allah. Jadi berniat setiap sampai sholat, selesai sholat itu berniat, ya Allah hidupkan aku sampai sholat yang berikutnya. Selesai pulang sholat berikutnya berniat pulang, ya Allah hidupkan aku untuk aku tadi itu menunggu sholat berikutnya, sholat berikutnya, sholat berikutnya, sholat berikutnya. Maka kita ini tercatat orang-orang yang dimintakan ampunan oleh malaikat dan dimintakan rahmat oleh malaikat. Itu keutamaan daripada, sedikit keutamaan daripada sholat berjamaah di masjid. Ayo kompak pulang, semangat kita. Kompak lagi semangat kita. Kita ini orang-orang yang bodoh, kita ini orang-orang yang banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak orang-orang yang tertinggal daripada mungkin kasih sayang Allah, mungkin ampunan Allah. Maka bagaimana caranya? Ayo hidupkan motormu, berangkat engkau ke masjid, wudhu dengan baik, ikut sholat berjamaah, selesaikan wiridnya sampai berdoa kepada Allah, sampai musafah itu Pak, musafah itu wahai saudara-saudaraku adalah ketika dua orang muslim saling berjabat tangan. Andai saja nih ulun misalnya sama Pak Kadi berjabat tangan, andai saja ada kesalahan di antara kami, di antara orang ulun ini, ada berbuat salah, mungkin Pak Kadi salah lawan ulun salah lawan Pak Kadi, ketika berjabat tangan, Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allah. Nah habis kita berkelilingan mana, habis selesai sholat, itu menggugurkan dosa-dosa di antara kami, menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Lalu tidak ada dosa di antara kita. Wah, itu cah. Kalau salaman di masjid doang katanya. Kalau dia sini kita kada. Tujuh mana mau lah. Oke. Nah, mudah-mudahan ini mengumpat khususnya diri pribadi ulun sendiri.
Dan mudah-mudahan kita semua, kekawanan semua, saudara-saudara semua, pian-pian semua, untuk kita meramaikan masjid kita, untuk kita menggapai ketertinggalan kita daripada orang-orang yang soleh, ketertinggalan kita daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketertinggalan kita daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang thayyibah, yang wasi'ah, yang mubarakah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa pada istri, banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah, kekuatan untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa meramaikan masjid kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kerabat kita, jiran kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini yang mulia salihah bisirril Fatihah. Iya, kenapa dengan sering